Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kerja PPG Pendidikan Agama Islam tahun 2025, saya Ahmad Maruf SPD, mahasiswa PPG di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang dengan NIM 25 40 60 61 047. Saya akan mengadakan video pembelajaran di SDR Kopeni, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, dengan tema Ketika Bumi Berhenti Berputar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Putra untuk memimpin doa pembelajaran pada hari ini. Siap, doa mulai. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Ya, sebelum dilanjutkan lagi, kita mengabsen terlebih dahulu ya. Bapak absen dulu. Untuk absen pertama, yang pertama yaitu Muhammad Putra, hadir? Ya. Naila, Faris, ya. Yusuf, ya, hadir semua ya? Ya. Ada yang hadir? Enggak ada yang hadir tidak? Tidak. Alhamdulillahirobbilalamin, hadir semua ya. Nah, baik, sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita untuk menyanyikan lagu terlebih dahulu. Silakan untuk Vanessa memimpin maju ke depan.
Udah duduk. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu Bapak mohon untuk topinya silahkan diletakkan di atas meja masing-masing. Ya. Udah, kita masuk pembelajaran ya. Pada kali ini, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang yaitu ketika bumi berhenti berputar. Ya. Sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran, terlebih dahulu Bapak bertanya kepada anak-anak untuk materi sebelumnya kita adalah menghormati atau saling menghargai. Di Indonesia ini ada berapa agama? Ada 6. Yang pertama Islam, terus Kristen, terus Katolik, Konghucu, Hindu, Buddha, dan ya itu ada 6 agama di Indonesia. Ya, dan setelah itu kita mempelajari tentang bumi ketika bumi berputar atau bisa dikatakan yaitu apa? Hari kiamat, ya. Nah, ini ya. Jadi pada hari kiamat itu adalah di mana bumi ini berhenti berputar, ya. Semua berhenti. Makhluk hidupnya berhenti, semua alamnya ini juga berhenti. Ya. Adapun ya, kiamat itu adalah di mana bumi ini diberhentikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus hari kiamat itu dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah kiamat sugro. Kiamat sugro. Sugro itu artinya apa? Kecil. Ya, benar. Kiamat kecil. Terus contohnya apa? Kalau kiamat kecil itu? Gempa. Terus banjir. Ya, benar. Terus apa? Orang meninggal. Itu bisa dikatakan adalah kiamat kecil atau kiamat sugro. Terus yang kedua itu adalah kiamat kubro atau semua makhluk hidup ini mati. Tidak ada yang hidup kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kiamat kubro atau di mana ya buminya berhenti. Ya. Terus di dalam surat Al-Qari'ah ayat berapa? Ayat 1 sampai berapa? 8. Yuk kita bareng-bareng membaca surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Al-Qari'ah Mal-Qari'ah Yauma yakunun nasukal rosil. Terus watakunul jibalukal nilmang. Terus fa'amma sakulat mawasinu. Terus wa fi isyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Nah itu Allah menurunkan surat Al-Qari'ah. Ya, surat Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah itu artinya apa? Al-Qari'ah itu pertanyaan. Al-Qari'ah adalah hari kiamat. Terus Mal-Qari'ah apa artinya? Apa hari kiamat itu? Ya, wa ma adraka mal-qari'ah. Dan apa penjelasan dari hari kiamat itu? Dijawab oleh Allah, yauma yakunun nasukal farasil mabsus. Apa? Yauma yakunun nasukal farasil mabsus. Semua yang ada di makhluk ini ya itu apa? Seperti laron yang
terus dijawab lagi, watakunul jibalu kalnginil mangfus. Gunung yang segede itu ya, itu apa? Akan seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu adalah ya pengertian daripada surat Al-Qari'ah, atau yang bisa dikatakan adalah ketika bumi berputar. Ya, ketika bumi berputar. Terus macam-macam hari kiamat tadi sudah, yaitu ada 2. Kiamat kubro dan kiamat sugro. Kiamat sugro contohnya adalah apa? Banjir, bencana, gempa bumi, ya, orang meninggal. Itu adalah contoh daripada kiamat sugro. Dan kiamat kubro adalah ya, yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, dari sini, dari pengertian Al-Qari'ah, dari pengertian hari kiamat, ya, macam-macam hari kiamat, ya. Terus tadi surat Al-Qari'ah yang menjelaskan tentang hari kiamat. Nah, sekarang adalah makna hari kiamat. Apa makna hari kiamat? Ya, yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia. Ya, hari berakhirnya kehidupan di dunia. Ya, kita ini kehidupan itu ada 2 dan kematian juga ada 2. Kematian yang pertama adalah ketika kematian kita sebelum dilahirkan oleh ibu kita. Yang kedua adalah kehidupan yang pertama, yaitu setelah kematian kita apa? Di dalam rahim dikeluarkan oleh ibu kita, ya. Itu adalah kehidupan yang pertama. Terus yang ketiga adalah kematian yang kedua setelah hidup di dunia. Terus yang keempat adalah kehidupan yang seutuhnya, yaitu pada hari kiamat kita dibangkitkan dari alam kubur. Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat atau hari hancurnya alam semesta beserta isinya. Oke, baik, untuk pemahaman pada pagi hari ini Bapak akan memberikan ya, yaitu tugas kelompok ya, LKPD ya. Silahkan nanti jawab dan ditulis nama kelompoknya masing-masing. Setelah itu nanti dipresentasikan di depan ya. Nanti ya, lembar kerja ditulis nama kelompoknya, apa melatih apa-apa ya. Nanti terus satu kelompok berpresentasi di sini ya. Iya, diisi ini ya. Diisi aja ya. Nanti buat ini aja. Ya, dapat nilai. Ya, ini aja yang diisi. Ini. Baik, sudah selesai ya. Silahkan kelompoknya Azwa untuk mempresentasikan. Baik, perkenalan dulu. Salah agak maju, nggak apa-apa, agak maju ya. Perkenalan kelompoknya, siapa aja anggotanya. Ayo, satu orang yang berbicara. Ayo. Kita memperbanyak amal ibadah, hanya amal ibadah yang akan menemani kita di akhirat. Dua, berusaha menjadi lebih baik dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga agama
Ayo lanjutkan. Alam semesta beserta isinya. Ya. Apa ciri-ciri kecil daripada hari akhir? Apa? Ya, orang meninggal. Terus apa? Gunung meletus, banyak gempa. Ya, terus apalagi? Itu bisa dikatakan apa? Hari kiamat kecil. Kalau hari kiamat gede atau kubro itu apa? Hancurnya alam semesta beserta isinya. Ya, udah, silakan boleh duduk. Sebelum pembahasan ini ditutup ya, atau ini kita ice breaking dulu. Oke? Kita refleksi dulu. Coba tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, itu adalah ice breaking biar apa? Fokus ke pembelajaran pada hari ini, yaitu adalah pembelajaran tentang apa? Hari kiamat atau ketika bumi berhenti berputar ya. Sebelum Bapak akhiri bahwasannya ya, kita itu harus beriman kepada apa? Hari kiamat atau hari kiamat. Hari kiamat itu ada apa? Ada dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi dua. Hari kiamat itu apa? Hancurnya alam semesta beserta isinya. Terus di dalam surat apa tentang hari kiamat itu? Al-Qari'ah ya. Al-Qari'ah itu sudah jelas. Terus apa makna dari Al-Qari'ah? Ya, hari kiamat itu adalah gunung-gunung akan apa? Dihamburkan seperti bulu yang berterbangan ya. Terus manusia, semua makhluk hidup akan apa? Berterbangan seperti laron ya. Terus apa ya balasannya ketika kita hidup di dunia ini, ketika kita apa namanya selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, yaitu balasannya di dalam surat Al-Qari'ah, yaitu apa ya? Fa amma man saqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah ya. Terus apa? Kita akan dimasukkan ke dalam neraka hawiyah, narun hamiyah ya. Wa ma adraka mahiyah, apa neraka jahanam hawiyah itu? Yaitu narun hamiyah atau neraka yang sangat panas. Itu adalah apa? Tentang Al-Qari'ah atau tentang hari kiamat. Ya, itu tentang hari kiamat ya, mengevaluasi kembali bahwasanya kita telah apa namanya mempelajari tentang surah apa ketika bumi berputar. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan mana hari akhir ya. Terus pengantar ya, setiap makhluk hidup akan menghadapi yang namanya kematian. Ini tidak akan memandang baik itu yang belum lahir, baik itu yang masih kecil, bahkan yang sudah tua. Mbah kita yang umur 90, kalau Allah belum menakdirkan mati, ya belum mati. Terus apa? Dunia ini bukan tujuan akhir. Terus apa? Ada kehidupan sesudahnya, yaitu kehidupan di hari akhir atau hari pembalasan. Ya. Nah, apa dalil hari akhir? Siapa yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Al-Imran. Ayat ini mengingatkan kita bahwa dunia itu hanya sementara. Ya. Nah itu. Ya, orang kaya mati, orang miskin mati, ya, raja-raja mati, semua mati. Tidak ada kehidupan. Tapi nanti setelah hari kiamat itu ada kehidupan, yaitu dibangkitkan dari alam kubur. Terus apa makna dari hari akhir? Hari akhir itu adalah hari berakhirnya kehidupan di dunia. Terus awal dimulainya kehidupan di akhirat. Disebut juga yaumul kiamah. Makanya seringan orang-orang Pak Ustadz itu ya apa namanya, kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad itu yang memberi syafaat
di dunia sampai yaumul kiamah, yaitu di mana hari kebangkitan. Jadi nabi satu-satunya yang memberi syafaat adalah Nabi Muhammad, yaitu yaumul kiamah. Yaitu apa artinya? Hari kebangkitan. Terus apa makna hari akhir? Beriman kepada hari akhir, yaitu meyakini pasti terjadi. Tidak mungkin mitos atau hoax. Itu akan terjadi karena sudah jelas di dalam surat Al-Qari'ah, ya. Terus macam-macam hari kiamat tadi, kiamat sugro sudah dijelaskan sama kelompoknya Azwa, ya. Hari kiamat individu atau musibah kecil, kematian kubro adalah besar atau hancurnya alam semesta beserta isinya, ya. Itu adalah makna daripada hari akhir. Terus contoh kiamat sugro tadi sudah dijelaskan oleh kelompoknya Yusuf, banjir, gempa, longsor. Terus apalagi? Menjadi pengingat bahwa dunia ini fana atau sementara. Terus apa tanda-tanda kecil hari kiamat? Yang pertama adalah orang yang berbuat maksiat. Nah, ini harus kita hindari, ya. Supaya apa? Supaya tanda-tanda ini tidak muncul. Yang pertama adalah banyaknya berbuat maksiat. Kita harus hindari orang-orang yang berbuat maksiat. Kita harus hindari, apalagi perempuan. Terus yang kedua adalah agama harus setelah sekolah dari sini harus mondok, ya. Karena apa? Agama itu harus harus berguna, ya, harus penting. Ilmu agama itu sangat penting, ya. Karena apa? Ilmu agama itu akan mengantarkan kita ke akhirat. Terus apalagi? Bencana alam semakin sering, sudah banyak terjadi. Dalam minggu ini aja sudah banyak terjadi gempa, banyak terjadi longsor. Terus anak durhaka kepada orang tua. Nah, ini yang harus dicerminkan kepada anak didik peserta, ya. Hormati orang tua, ya, karena orang tua itu yang mengandung kita, apalagi ibu, ya. Surga itu di telapak kaki ibu. Terus banyak dusta, hianat, ini banyak sekali sudah terjadi di dunia ini, di Indonesia. Nah, ini contoh tanda-tanda besar. Nah, ini tanda-tanda besar hari kiamat. Yang pertama adalah matahari terbit dari barat. Untuk saat ini adalah terbitnya dari timur. Tapi ketika nanti hari kiamat adalah matahari itu terbitnya dari barat. Ya, terus munculnya Dajjal yang menyesatkan manusia. Terus turunnya Nabi Isa. Tuh, Nabi Isa itu sekarang itu masih hidup, cuman belum muncul. Tapi nanti ketika tanda-tanda besar hari kiamat adalah Nabi Isa akan diturunkan. Nah, itu yang sekarang dipercayai oleh agama Kristen. Terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang terakhir adalah tiupnya sangkakala, ya, yaitu malaikat siapa? Israfil. Ya, makanya sekarang malaikat Israfil itu masih belajar trompet. Kalau pret, ya, itu apa? Bencana. Pret lagi banjir. Pret lagi apa? Gempa. Malaikat Israfil itu lagi belajar, ya, lagi belajar, ya. Nanti kalau sudah banter trompetnya, maka hancurlah alam semesta ini beserta isinya. Jadi kesimpulannya bahwasanya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita harus rajin-rajin beribadah kepada Allah. Siap untuk beribadah kepada Allah? Ya, siap untuk mentaati perintah Allah? Siap untuk menjauhi larangan Allah? Ya, siap untuk menjauhi dan menjalankan semua perintah-perintah Allah. Yang terakhir yaitu ada pertanyaan yang sudah Bapak jelaskan. Dari sini mungkin ada Faris mau bertanya atau Azwa, ya. Bapak mau bertanya? Gimana? Ayo,
Sudah jelas semua? Sudah. Bahasanya sudah boleh dikumpul LKPD-nya ya. Boleh dikumpul. Semoga pertemuan pada pagi hari ini mendapat ridho dan memberikan ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga apa yang kita ajarkan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kurang dan lebihnya ya saya mohon maaf ya. Sebelum saya akhiri, silahkan Putra untuk memimpin doa. Sadaqallahul adzim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Silakan duduk. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.